Nasib yang mengenaskan memang, tapi mereka bisa mengubah itu. Seandainya mereka berada di Jakarta dan menduduki posisi penting di negeri ini. Tidak peduli loyalitas atau disiplin, melanggar etik berkali-kali pun hanya dapat sanksi berupa teguran keras. Itu pun masih ditambah dengan gaji, tunjangan, dan fasilitas yang berlipat-lipat besarnya dari sekedar Rp600.000 saja. Jadi, mari kita tinggalkan rumah sakit atau puskesmas. Sambut era kegelapan dengan mendaftar ke KPU atau Bawaslu. Era kegelapan bukan hanya ditandai dengan keputusan MK. Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta juga sudah disahkan pada akhir Maret 2024. Ibu kota Indonesia sudah resmi berganti dan warga Jakarta sudah resmi menjadi orang daerah. Sebagai kementerian yang senantiasa berusaha untuk relevan, kami mengundang seorang pakar untuk membahas status Jakarta di era kegelapan ini. Seorang pakar Jakarta, khususnya Jakarta Selatan. Ini dia, Oza Rangkuti. Kita kedatangan seorang ahlinya Jakarta, khususnya Jakarta Selatan. Selamat datang Bung Oza Rangkuti. Saya sangat tersanjung sekali masih bisa dipandang sebagai orang yang mengerti Jaksel sebenarnya Bung. Karena akhir-akhir ini kayak media melihat Jaksel itu lebih dekat ke Satria Mahathir gitu, bukan saya lagi. Waduh. Makanya saya makin negatif Jaksel berarti ya? makin negatif kan. Iya. Kalau saya hanya ngomongin kalau dia soalnya prakteknya langsung, jadi orang langsung begini gitu, lebih gampang. Jadi orang-orang tuh, saya kurang paham nih. Jadi sekarang orang tuh ke Jaksel itu berharap orang-orang Jakarta tuh kelakuannya kayak Satria Mahathir atau bagaimana sebenarnya? Jadi lebih ke kayak Satria Mahathir ini dari yang tadinya red flag tertinggi tadinya dia. Tapi mungkin anak Jaksel juga nggak sadar, lama-lama dia mulai diterima, lama-lama dia akan menjadi cowok idaman suatu saat nanti. Dan ketika itu terjadi, saya udah merantau ke kota lain. Cocok sekali dengan era kegelapan ini berarti ya? Dia ternyata ikon kegelapan Jakarta Selatan tuh dia? Gak hanya di politik Bung, era kegelapan tuh gak hanya di politik gitu. Jadi gaya hidup pun gitu ya? Lagi era kegelapan juga sebenarnya gitu. Oke. Jadi maksudnya yang tadinya red flag sedemikian rupa, akhirnya jadi flag biasa gitu ya? Jadi flag biasa, lama-lama akan green flag. Karena kan lagi tren kayak kemarin tuh Kakak pemain Brazil kan, itu kan pemain bola yang paling ganteng saya tahu dari kecil gitu. Oh sama? Iya kan, Kakak ganteng banget kan Bung. Nah, sempurna lah. Sempurna dan jago juga. Nah dia diceraiin karena terlalu green flag. Kayak Kakak nggak pernah selingkuh, nggak pernah kasar sama saya, nggak pernah ada masalah gitu. Dia tuh too good to be true. Saya mau cerai gitu. Jadi jangan-jangan itu percepat itu ya Pak? Jadi Satria Mahathir itu akan sebagai sosok percepatan? Percepatan iya, kayak begitu. Jadi dari hubungan itu akan masuk ke hubungan yang cocok dengan era kegelapan itu sendiri? Nah makanya, jadi dunia relationship juga sedang terjadi era kegelapan juga sebenarnya, nggak hanya di politik doang. Bener-bener ini saya ternyata meremehkan segelap apa sebenarnya ya? Jadi saya bisa bilang walaupun ini mungkin nggak semua orang akan setuju ya, tapi saya bisa bilang Satria Mahathir adalah ya Prabowo-nya Jaksel gitu ibaratnya kan, karena kan dia yang memimpin sekarang. Bener, ibaratnya gitu kan. Tadinya nih, pelanggar HAM nggak mungkin jadi presiden nih, gitu kan maksudnya yang disinyalir melanggar HAM itu nggak mungkin. Tapi ternyata terjadi kan. Nah, sama seperti kayak Satria Mahathir nggak mungkin red flag, tapi ternyata sekarang nggak mungkin green flag, tapi ternyata bisa menjadi green flag. Jadi kalau saya bisa bilang kayak Prabowo-nya adalah Satria Mahathir dan Mas Gibran itu adalah Dims Dola, host Jakarta Uncensored gitu menurut saya. Nah ini kan Bung Oza ini juga waktu itu kan sempat ini ya rame tuh di video-video roastingnya. Betul. 03 ya. Lu lulusan mana? UI dulu gua. Hah? Lulusan kampus terbaik kok jadi MC? Nggak apa-apa. Sorry ya. MC itu kan pekerjaan yang jujur gitu. MC itu bukan pekerjaan yang curang. Karena yang curang bukan MC, tapi MK. Nah sebenarnya mendukung beneran nggak sih?
Nah sebenarnya saya tidak mendukung 03 gitu. Saya waktu itu emang benar-benar job MC aja gitu. Bahkan saya sama Sastra pun juga udah hampir nggak mau ngambil karena kayak ntar kita dikira terlalu politik nih gitu kan. Kayak malas banget dikira buzzer gitu. Apalagi dikira buzzer yang ini gitu. Ada kemalasan tertentu waktu itu ya kan. Akhirnya kita hanya nge-MC dan kita kira itu acara off air, tapi ternyata ya banyak reuploader TikTok lah pada waktu itu. Sehingga ya saya sama teman saya jadi dikira buzzer gitu. Oke. Oh, jadi ternyata itu keadaannya ya, apa namanya gitu. Yang di fakta di lapangan seperti itu. Ya, makanya saya Mas Asta termasuk yang berhasil netral lah sampai ke ujung pemilu lah. Oke. Good. Bung Oza nih sendiri nih kan sebagai selain identik dengan apa namanya ahlinya Jaksel nih juga ahlinya Gen Z juga nih. Ya. Gen Z juga nih. Nah. Kan tadi kita sudah bicara tentang PSI. Iya. Kita juga mungkin udah sekilas lah kita udah bahas gimana caranya Gen Z itu bisa tetap relate tanpa menjilat gitu loh. Oke. Bisa tetap. Karena kan kalau PSI itu menidikkan dengan Gen Z, sementara mereka tuh kan identik dengan menjilat gitu. Gimana caranya di politik ini bisa memisahkan itu loh? Gimana caranya kayak lu tanpa menjilat tapi lu bisa tetap dapat menjadi representasi dari Gen Z itu sendiri. Iya, karena mungkin yang PSI harus pelajarin kayak zaman sekarang kayak menjilat tuh udah jelek banget gitu image kayak dengan menjilat kayak ya saya kasus sama JKT karena menjilat pada waktu itu kan. Iya. Gitu. Makanya itu saya lihat, maksudnya Bung Bozo udah ada pengalaman. Jadi harusnya PSI bilang ke saya kayak, lu mau ngapain? Jilat, jangan kan. Saya bisa kasih tahu kan. Jilat tuh buruk, lu akan dimaki-maki di Twitter segala macem. Dia malah masih melakukan gitu. Berarti kan itu kan sebenarnya valid kalau ilmu saya tadi di kasus JKT diterapkan di politik, PSI akan lebih banyak dapat lagi-lagi suara Gen Z gitu kan. Nah, namun solusi lain karena mereka tuh kan hanya tahu itu gitu loh. Kita perlu juga mungkin agak sedikit bersimpati dengan para pecundang tersebut karena mereka tuh begitu karena mereka nggak ngerti gitu loh. Iya. Nah mereka tuh tetap harus Gen Z ini yang nantinya di 5 tahun lagi tuh harus bertarung lagi untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Gimana nih caranya supaya mereka tuh tidak pakai jilat-menjilat gitu loh? Oke, berarti kan gimana cara mendapatkan ibaratnya perhatian Gen Z tapi nggak perlu harus kayak ayo kita nih muda loh gitu kan. Nah, bikin capek kan kayak gitu. Iya, capek. Dan sebenarnya juga Gen Z juga nggak suka kayak gitu. Kan kayak karena misalnya kayak cewek-cewek Gen Z ini kayak semakin cowok suka tuh malah kayak semakin dia nggak mau. Oke. Semakin cowoknya kasar, contoh kayak kasus kakak tadi kan, semakin cowoknya red flag dia kayak semakin ngejar. Jadi harusnya PSI kalau misalkan mau masuk ke Gen Z tinggal bilang aja kayak nggak usah pilih kita deh, pilih yang lain aja. Gitu, langsung tuh naik gitu, Bung, naik gitu. Langsung ya. Jadi selain apa ya, mungkin solusi lainnya Satria Mahathir bisa jadi ketum. Kalau itu sih udah auto, udah langsung. Iya, dia tinggal naik panggung bilang we are Cogil, udah itu. Langsung. Saya nggak kebayang apa yang bisa ngalahin itu di Jaksel. Itu udah ini ya, ibaratnya ini tidak terkalahkan ya? Bisa tidak terkalahkan. Kalau misalkan minimal partai top 5 itu bisa ya? Iya, gitu. Itu kalau Satria Mahathir mau berbesar hati untuk bergabung ke PSI. Dan Satrianya yang berbesar hati hitungannya ya, bukan PSI-nya yang menerima dia. Jadi jangan saling jangan kelihatan kayak ibaratnya mengharapkan banget itu nggak boleh gitu. Itu malah nggak boleh. Semakin kayak gitu Gen Z kayak malah makin capek gue gitu. Iya, dia maunya ditolak-tolakin gitu ibaratnya. Oke. Kan katanya Gen Z itu ini jadi bonus demografi tuh sebenarnya. Nah, ya. Bung Oza setuju nggak dengan statement itu? Gen Z akan menjadi bonus ini berhubungan dengan generasi emas nantinya. Iya, 2045 nih kan. Iya, sebenarnya kan mungkin saya berbeda dengan beberapa orang lain kayak kan juga kayak teman-teman saya gitu kayak Gilbas kan dia tidak setuju dengan generasi emas tuh. Menurut dia nggak bakal ada nih. Tapi menurut saya kayak generasi emas ini sebentar lagi gitu. Karena kan ya jangankan generasi emas, manusia aja udah banyak yang silver gitu kan. Jadi itu kan kayak udah build up kan. Iya benar. Wah, grup band perunggu, manusia silver. Oh, berarti bener nih. Generasi emasnya itu adalah generasi. Iya gitu. Saya udah pasti yakin nanti 2045 itu akan generasi emas beneran itu. Oke. Jadi apapun bentuk emasnya ya soal nanti. Bentuk emasnya Dan tadi itu mungkin bentuknya akan seperti itu kayak Satria Mahathir mimpin PSI dan kayak cowok-cowok red flag itu semakin menjadi green flag kan dan
tren Jaksel udah turun dan IKN yang lebih hype gitu kan. Iya. Ya disitulah saatnya saya merantau ke Ubud akhirnya gitu kan. Karena itu esensi Jakselnya iya, di situ. Untuk kembali mendapatkan esensi Jaksel itu sendiri. Untuk udah deh gue hidup tenang di sini aja deh, nggak usah lagi terpengaruh sama yang gitu-gitu, ibaratnya gitu. Oh iya. Itulah rencana kita lah kurang lebih. Oke. Berarti Gen Z itu bener ya, demokrasi bonus demografi ya, generasi emas itu ada. Generasi emas pasti akan terjadi. Jadi mungkin ini terakhir sebelum kita menuju segmen selanjutnya. Oke. Yaitu ini ada nggak pesan ke Prabowo Gibran nih sebagai ekspertisnya Jakarta ya. Mungkin untuk ya Prabowo Gibran itu ya seperti saya bilang tadi ya, kayak makan siang gratis tuh nggak terlalu matters, dan kayak internet gratis juga nggak terlalu matters gitu. Tapi mungkin kalau misalkan mengganti program kan kayaknya itu agak susah kan. Jadi kayak bisa dengan kayak beberapa kata-kata aja ditambahin dikit, itu Jaksel bisa udah langsung nurut gitu. Misalkan kayak makan siang gratis, nah kita ogah tuh. Tapi kalau kayak makan siang gratis dalam kurung rendah kalori, nah itu. Baru kita mau gitu kan. Jadi harus kayak ibaratnya ada penjelasan lebih lanjut lah. Ada penjelasan lebih lanjut. Jadi jangan hanya sekedar slogan yang ibaratnya sifatnya masih belum jelas gitu. Masih kayak abu-abu lah ibaratnya gitu kan. Nah, jadi untuk Prabowo Gibran, gue sih berharap mungkin ya bisa adalah orang-orang yang direkrut untuk bisa menjadi translator bagi Gen Z ini. Gitu. Kelihatannya memang butuh ya. Butuh. Daripada kebanyakan langsung sudah dijudge dan salah paham di depan gitu. Itu dia. Nah, life choices nih terakhir. Oke. Kalau disuruh dukung Prabowo, nyusul Bang Panji bikin karir di New York, atau jadi brand ambassador 3 Second, mending yang mana? Oke, dukung Prabowo atau nyusul Bang Panji bikin karir di New York, atau jadi brand ambassador 3 Second. Oke, yang 3 Second kayaknya nggak mungkin ya, karena saya sama Erigo udah tanda tangan pakai darah langsung kan. Jadi brand fashion lain buat saya haram gitu kalau sekarang gitu. Kayak. Kemarin juga sudah ini ada percobaan dari Erigo untuk mengkhianati Anda, kan langsung kena tulahnya kan? Langsung kena. Dan akhirnya saya berbaikan sama Erigo sekarang. Gitu. Sekarang makanya sudah ini udah baik. Intinya brand lain itu udah haram banget. Kayak saya pernah pakai 3 Second teman saya pulang saya harus mandi wajib dulu gitu, karena itu hitungannya di kulit saya itu udah haram gitu. Jadi maksudnya memang sudah kontrak mati lah dengan Erigo ya? Iya. Nah, dukung Prabowo juga mungkin saya enggak, karena perlu ada satu lah di MLI yang nggak 02 gitu. Nah, saya kayak mau ngambil porsi itu tuh. Jadi saya mending ikut Bang Panji ke New York aja. Jadi memang start dari awal tuh semua tuh? Start dari awal, dan di sana saya merintisnya ya sebagai ini lagi, mencari tahu Gen Z sana seperti apa dan lain-lain. New York gitu. Selatan lah kita New York Selatan, saya New York Selatan di sana kan. Oke. Nih di segmen terakhir nih ada tebak tokoh nih. Tebak tokoh. Nanti di sini akan ada statement-statement dari beberapa tokoh. Nanti habis itu Bung Oza mencoba menebak. Ini siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Oke. Nah, siapakah dia? Ini Mas Gibran sedang berfoto dengan seseorang ya. Iya. Itu apa, kerunya baju batik dan apa itu? Megang. Itu kayaknya dipegang sama Gibran ya. Itu kayak tongkat-tongkat gitu ya. Iya. Oke, dia batik agak-agak gemuk sedikit ya. Kayak mau sidik ini. Bukan. Ini siapa ini ya? Ini fotonya seakan-akan ini Pak Prabowo, seakan-akan gitu kan. Tapi saya yakin bukan nih. Iya. Iya kan? Ini Akbar Tanjung deh. Mungkin aja kan Akbar Tanjung kan. Bebas kan? Bebas. Ini adalah satu manajemen. Iya. Tokoh beliau. Tokoh Madura loh nih. Selain Mahfud MD, dia tokoh Madura juga. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wah, saya juga sangat terima kasih banyak sekali. Sudah mampir ke acara Kementerian Kegelapan, sebuah acara propaganda. Yang untuk membuat era kegelapan ini bisa dijalani dengan lebih tenang dan ringan gitu. Syahdu lah sebenarnya. Syahdu. Ini ada seperti pasangan yang saya dukung, ini Anda mendapatkan bansos. Wah. Bansos dari ini benar-benar Kementerian Kegelapan. Bantuan nyata sekali ya, kayak minyak goreng dan Nah, ini rendah kalori nih. Ini Jaksel ini. Suka nih. Yang kayak gini gitu ya? Ini kalau
Indomie biasa langsung saya pengen lempar tadi, tapi karena ini wah rendah kalori. Nah, bisa jadi kita ya berarti gitu kan. Iya. Ini juga Milo ya, susu coklat. Susu coklat, susu coklat. Dan kecap nih memang Jaksel sebenarnya butuh banyak kecap gitu, karena kita jarang catch up sama keluarga gitu. Jadi sengaja ada kecap yang ini deh gitu ya. Iya. Kita apa yang ada aja lah. Apa yang ada aja. Terima kasih banyak Kementerian Kegelapan. Iya.